Mbak Puan itu tidak mau diduakan. Ya. Tetapi dia sudah biasa menjadi perempuan kedua di partainya. Oh. Di partainya. Kita Di ini. partainya. Mbak Puan itu sayang sama Pak Ganjar. Kalau Ganjarnya saya nggak? PDIP itu tahu kepanjangannya kan? Apa tuh, Mas? Bukan sekedar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi PDIP itu juga partai dipimpin ibu dan putrinya. Aduh, bahaya ini. Yang lupa. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan ngelantur. Ngelanturnya pasti. Semoga relevan. Semoga ya, Mas. Amin. Hari ini kalau kemarin episodenya Yang sebelumnya. sebelumnya itu kehadiran Mas Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Nah, hari ini kita kehadiran Mas Paulus Tri Agung Kristanto. Mas Tra, sehat Mas Tra? Sehat. Sehat, Mas. Mas Tra ini sehat. anggota Dewan Pers. Jadi diundang khusus untuk mengawal kelakuan anak-anak lanturan. Kadang-kadang banyak kelanturnya. Ya Mas Tra, Mustaqim, kita ini diminta bicara soal kunjungan Mbak Puan Maharani ke Istana tanggal 24 Maret 2023. Sebetulnya itu kan pertemuan normatif menurut saya ya. Normatif seorang ketua DPR ketemu dengan presiden dan bicara soal perkembangan hubungan kelembagaan, legislatif dan eksekutif, perkembangan soal legislasi dan sebagainya. Tetapi ada yang menarik ketika Mbak Puan dalam postingannya menyebut serba dua. Oh. Serba dua. Nah, dua orang pemimpin, dua orang kader PD Perjuangan, dua Ramadan. Tanggal 2 Ramadan. Tanggal 2 Ramadan. Dan Tanggal 24. tanggal 24. Tanggal 24 itu juga serba dua. Oh. Tanggal 2 sudah jelas dua. Oke, dua. 4 itu 2 kali 2. Empat itu 2 juga. Ya, tapi mungkin juga jangan-jangan ada yang belum disebut. Cukup 2 periode atau jadikan aku nomor 2. Gimana Mas? Jadi Mas Yogi, Mas Mustaqim, 2 buat perempuan tuh angka yang istimewa. Inilah. Mulai. 2 istimewa. Kenapa? Karena kehidupan perempuan itu bahkan dalam tubuhnya Saya udah pun mau ketahuan. bisa ada unsur 2. Ya, jangan mikir yang jorok. Dua. Ya, Oh, ini tapi bahaya. 2. Ya. Hanya perempuan yang bisa berbadan 2. Nah, laki-laki nggak bisa. Ya. Jangan jorok. Ya. Jangan jorok. Jadi gitu. Kemudian perempuan itu suka dan tidak suka dengan 2. Iya kan. Karena itu ada program keluarga berencana, itu usulan dari ibu-ibu kan. Cukup 2 anak. Ya, Kan? Ya, tadi perempuan bisa berbadan 2 itu. Tapi perempuan juga nggak suka diduakan. Nah, dalam konteks dengan Mbak Puan, ini perempuan jelas kan. Puan perempuan. Puan, ya. Jadi, nah soal tadi, apakah mau nomor 2 atau tidak mau nomor 2? Nah, itu kan 2 sisi juga. Jadi agak misteri memang. Tapi- Mau 2 atau Kalau menurut Mas Tra nih, kalau ini konteksnya sebagai wakil pemimpin redaksi Harian Kompas, kalau menurut Mas Tra lebih mix yang mana? Nggak mau nomor 2 atau jadikan aku nomor 2? perempuan manapun tidak akan pernah mau jadi yang Ini kedua. nomor 2 maksudnya cawapres nih. Perempuan yang manapun tidak mau diduakan. Nomor 2 cawapres kan Mas? Ya Kalau apapun. nomor 2 dalam konteks PD Perjuangan tidak mau diduakan itu tidak mau dijadikan nomor 2 setelah Nomor 1. Ganjar. Dan Tidak mau diduakan oleh setelah Prabowo misalnya. iya, tapi spesifik Mbak Puan. Menurut saya Mbak Puan itu tidak mau diduakan. Ya. Tetapi dia sudah biasa menjadi perempuan kedua di partainya. Oh. Di partainya. Kita Di partainya. Karena ada Ibu Megawati. Saya agak Iya. takut ini. Jadi jangan bayangin. Ya. Jadi dalam konteks Ya. ini, Mas Yogi, Mas Tai, agak susah memang membaca sosok Mbak Puan ini dalam urusan dengan 2 atau 2 gitu. Iya. Pengen Dia nomor 2. pasti tidak mau diduakan. Ya, dia tidak mau jadi nomor 2. Tapi dia sudah biasa jadi nomor 2 di PDIP. Setelah Ibu Megawati. Iya. Gitu.
Mustahil. Jadi urusannya kemudian tergantung 2 perempuan juga. Ini angka yang sangat Berarti ini koalisi apa kata ibu? Koalisi. Apa kata ibu dan anak? Karena agendanya kan disampaikan juga. Ada salah satunya ada soal pemenangan pemilu, soal kerjasama antar partai politik. Jangan lupa loh. PDIP itu tahu kepanjangannya kan? Apa tuh Mas? Bukan sekedar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi PDIP itu juga partai dipimpin ibu dan putrinya. Aduh bahaya ini. Jangan lupa. Posisi itu Nah sekali lagi lanturan ini selalu bikin anak. ketika kita bicara tentang perempuan, 2 dan PDIP. Tapi yang diresmikan kan PDI kompleks. Perjuangan, Mas, Partai Demokrasi iya, Perjuangan. memang. Ini Memang. dalam konteks lanturan itu ya, Mas ya. Iya. Tetapi jangan lupa tadi, Iya. ketika bicara perempuan, 2 PDIP susah kita menebaknya. Gitu. Artinya kalau menurut Mas Tra, Puan ini juga punya peran signifikan dalam pengambilan keputusan di partai. Sangat. Kalau tidak, bukan Mbak Puan yang jadi ketua DPR. Oke. Kalau tidak, bukan Mbak Puan yang pada periode pertama Pak Jokowi jadi menteri. Kalau tidak, bukan Mbak Puan yang diajak kemana-mana sama ibu dan dipersiapkan oleh dulu Pak Taufik Kimas juga. Padahal Mbak Puan kan punya 2 kakak. Iya kan? Ada Mas Tatam dan ada Mas Nanan. Kan? Tapi Mbak Puan yang tampil. Kenapa? Karena PDIP tadi. Kedatangan Mbak Puan ini kan selang berapa? Seminggu ya setelah ibunya ya. Ya, sekitar Ini itu. nyambung ini. Artinya tebakan awal kan kalau yang pertama soal sayur lodeh tuh ya kan bicara soal apa zaman Soekarno dan sebagainya. Kalau yang kedua dilanjut pertemuannya Mbak Puan kan cerita soal pemenangan pemilu juga Mas masalahnya Mas. Iya. Nah yang kita tahu Mbak Puan ini kan sudah lama menghilang tanda kutip kan. Menghilang dalam arti keluar negeri dan sebagainya. Mungkin memang tugas sebagai ketua DPR. Tapi dalam konteks politik banyak mengatakan Dua ini juga kan. banyak bilang ini ngambek ini karena hampir pasti yang dicalonkan adalah Ganjar Pranowo. Belum tentu. Belum tentu juga. Gimana, Mas? Tapi ini juga tadi kan cerita tentang Pak Jokowi, Presiden Jokowi ditemui Mbak Puan setelah Mega. Bu Mega kan. Itu juga PDIP. Apa tuh? Presiden ditemui ibu dan putrinya. PDIP ya? Iya, PDIP. Iya. Jadi memang agak susah bicara tentang perempuan, 2 PDIP susah Jadi berkelindah. semua serba PDIP ini Mas. Iya, Ya memang kan PDIP dua ada PDIP. Ini memang Iya. itu gitu. Iya, iya. Jadi memaknai bisa seriusnya juga nggak bisa, Mas, ya? PDIP itu juga kalau terkait dengan pemilu 2024 presiden ditentukan ibu dan putrinya. Bebas gitu. Jadi memang 2 sosok perempuan di PDIP ini memang luar biasa. Jadi kita agak susah menebaknya, Mas Yogi. Tapi menurut Mas Tra, apakah ada peluang atau ada kemungkinan nantinya Puan yang akan diusung oleh PDIP sementara elektabilitasnya itu kan nggak naik-naik tuh di beberapa lembaga survei? Kita punya banyak pengalaman dengan itu, Mas Taimi. Serius ini, serius. Nah, serius. Ketika mengajukan calon nomor 2-nya Pak Jokowi di periode kedua, siapa yang menduga Kiai Ma'ruf Amin? Oke. Apakah ada survei yang menunjukkan elektabilitasnya sebagai calon wakil presiden tinggi? Enggak juga gitu. Jadi selalu ada kejutan-kejutan. Itulah politik. Politik itu kan the art of possibility. Kita bicara tentang berbagai kemungkinan. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan. Dan penentuan seorang pemimpin politik tidak semata-mata karena survei. Bukan. Karena ada banyak kepentingan yang kemudian akseptabilitas satu sisi. Tetapi bagaimana kerja dan kepastian bahwa sebuah partai bisa menjalankan pemerintahan, bisa menentukan segala hal, itu tidak semata-mata tergantung survei. Survei menjadi salah satu indikator, salah satu petunjuk. Tetapi banyak komponen-komponen yang bisa menentukan. Sekali lagi, apalagi kalau bicara tentang perempuan. Iya kan? Mulai lagi nih Mas. Dua ini. Susah. Tapi Mas Trans setuju nggak ada yang mengatakan bahwa kenapa serba 2 dan serba 2 itu kan dimunculkan oleh Mbak Puan kan? Itu ingin mengatakan bahwa ya memang mentok-mentoknya Mbak Puan ini ya cawapres gitu. Nomor 2 Mas. Nomor 2.
Iya. Boleh-boleh. Tapi kadang-kadang juga perempuan nggak suka mentok loh. Mas. Oke. Iya. Terbuka opportunity-nya. Oh gitu. iya. Jadi Emang. kita biasa berhadapan dengan perempuan. Sudah menikah. Ya. Jadi kita biasa berhadapan dengan perempuan dan kita susah mentok, karena mentok itu bukan the art of possibility ya. Iya. Oh, Dan susah menebaknya. Iya, iya. Pernah dengar kan ada satu pesan yang mengatakan ibu atau perempuan tidak pernah salah. Ya. Kalau Kecuali ada satu, perempuan Mas. kesalah, Kecuali Idul Fitri. enggak. Dia masih merasa bersalah karena minta maaf sama suaminya. Iya, itu kan Sekali tapi kan dalam suaminya setahun. juga minta maaf juga. Nggak bisa. Itu dua-duanya salah. Berarti. Iya kan kita pernah dengar kan ada perempuan tidak pernah salah. Kalau sampai perempuan salah, kembali ke nomor 1. Ya. Nah, jadi nggak ada istilah mentok saya kira. Jadi saya melihat bahwa masih begitu banyak peluang yang terjadi sampai dengan mungkin Oktober nanti kita akan mendengar siapa yang diajukan oleh PDIP. Dan jangan lupa PDIP bisa mengajukan calon presiden sendiri loh. Iya. Tidak harus berkoalisi loh. Iya. Tetapi ketika kemudian presiden bertemu dengan Bu Mega, kemudian Mbak Puan juga ketemu dengan Presiden Jokowi, itu menggambarkan sinyal bahwa terbangun komunikasi yang erat antara presiden dengan pimpinan-pimpinan PDIP. Gitu. Tapi bagaimana Presiden dengan ibu dan putrinya. Iya, itu dan putrinya PDIP tadi. Tapi bagaimana dengan sinyal yang dikirim Jokowi dengan dia foto-foto bertiga dengan Ganjar, dengan Prabowo Iya, di Mas, yang di Kebumen sawah itu, itu, Mas? Mas. Ya, lelaki memang seringkali mengirimkan sinyal yang gampang mudah dibaca orang. Gitu. Tetapi dalam banyak kasus, termasuk dalam kehidupan kita, yang menentukan bukan lelaki, perempuan menentukan. Oh iya. Jangan lupa, iya kan? Iya. Ketika Mas Taim melamar, itu kan maunya laki-laki, Iya. tapi Yang memutuskan perempuan mau yang atau memutuskan enggaknya. Oke. perempuan, mau tidak enggak gitu. Dan saya yakin udah banyak perempuan yang memutuskan. Gitu. Ini kalau Ini namanya jual angguran. anggota Dewan Pers, Iya, ya kan? kan waktu pemret harian Kompas kita membayangkannya bakal ada kira-kira istilah-istilah ternyata sangat lanturan. Iya, dalam loh. Iya, dalam. Iya kan? Apa namanya? Dan dalam. Iya. Iya. Kita nggak suka kalau terlalu dalam kan. Ya, tapi Lo ingat maksud saya ketika Iya, membuat iya, analisis politik yang di Indonesia, Iya. itu kalau kita terlalu dalam menggunakan teori politik yang Betul. yang dikenal di dunia Jelimet, barat, iya. jelimet segala macam, Mas. yang terjadi bisa bayangkan seorang calon presiden yang berkompetisi, jadi satu di kabinet, Ya, gitu. ya, Luar ya. biasa, Nggak masuk Nggak akal ada ya. teori politiknya, Ya, jadi betul, Mas. jangan dalam-dalam membicarakan politik. Iya. Artinya ke hari Apalagi ini, perempuan. artinya yang disampaikan Mas Tra adalah jangan buru-buru menutup peluang presiden perempuan Betul. dalam konteks Puan. Kira-kira gitu kan, Mas? Betul. Yang kedua, apalagi Puan dipasangkan menjadi wapresnya siapalah, kira-kira gitu masih terbuka juga kan, Mas? Sangat terbuka, tapi kembali lagi jangan terlalu dalam menganalisis. Oh, oke. Apalagi terkait dengan figur-figur perempuan. Iya. Karena apa kita mengatakan itu? Karena di awal itu jauh sebelum pertemuan ini kan kita dipertontonkan lah bahwa Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kebumen ya. Kebumen. Ya, Kebumen. Itu mengajak Prabowo dan mengajak Ganjar. Ganjar Pranowo. Itu Ini kemudian ke dibaca. sawah loh, Mas. Ke sawah yang diajak bukan Menteri Pertanian tapi Menteri Pertahanan. Jangan lupa Pak Prabowo adalah juga orang yang diserahin oleh presiden untuk estate. food estate. Saya kan di Papua, Mas. Ya, dan urusan pangan itu ada urusan tahanannya gitu loh. Ketahanan dan pangan. pertahanan itu dekat gitu. Iya. Dan Pak Prabowo pernah jadi ketua umum HKTI. Iya, Meskipun ada 2 HKTI. Iya, gitu. iya, Kembali lagi kita bicara tentang 2 ini. Ya, Ya, betul. Tapi gini, Mas, kenapa kemudian kita menyoal produser kira-kira lah bicara soal ini? Satu, dari meskipun Mas Tra mengatakan nggak semata-mata soal elektabilitas, Ya. tapi kan banyak pengamat mengatakan bahwa Jokowi ini orientasinya elektabilitas. Artinya kalau kasusnya Yai Ma'ruf Amin kan itu dalam posisi dia butuh tambahan Legitimasi suara aja. ya kan dari NU misalnya. Dan waktu itu direpresentasinya adalah Yai Ma'ruf. Kalau dalam konteks Puan kan
ketika Kan bisa surveinya juga. 1%, gimana? Mas? Bisa juga butuh tambahan suara dari PDIP, butuh tambahan suara dari perempuan. Jangan lupa, semua bisa dibicarakan. Kalau Mbak Puan sekarang elektabilitasnya sebesar 1% misalnya, ya itu juga sangat tergantung lembaga surveinya. Kalau Kompas memang 1%. Tapi kan sangat tergantung juga. Dan menurut saya itu masih ada beberapa bulan yang masih bisa. Kalau dalam filosofi Jawa ada namanya godak gadek gado. Mungkin Mbak Puan sekarang masih stuck di angka 1%. Itu melambangkan dia harus menjadi nomor 1. Sementara kalau ngelihat datanya Litbang Kompas, kemudian surveinya Pak Ganjar di atas, yang menduduki peringkat 1 dengan elektabilitas 23,2. Berarti dia dari nomor 2, mungkin agak susah nomor 3, kemudian kembali nomor 2 juga. Bisa juga, godak-gadek bisa. Padahal surveinya masih bergerak loh, Mas. Iya, justru itu. Masih bergerak itu kan artinya yang 1 bisa naik, bisa juga turun. Yang 23,2 bisa naik, bisa juga turun gitu. Oke. Mungkin nggak sih Mas pertemuan itu? Pertemuan itu mungkin nggak sebetulnya pertemuan untuk apa ya? Ibaratnya pertemuan langsung lah, secara terbuka bahwa baik Ibu Mega maupun Pak Jokowi ingin mengatakan kepada Mbak Puan, mohon dipahami ya, kita akan mendeklarasikan yang katanya bulan Juni itu Bapak ini dan Bapak ini. Kemudian Mbak Puan nanti begini-begini ya. Ibaratnya apa ya, mengkondisikan lah. Mungkin nggak Mas? Ya, namanya juga politik, Mungkin, Mas. Politik itu the art of possibility. Ya, seni untuk melihat berbagai kemungkinan. Tapi juga bisa juga, mungkin pada waktu Bu Mega ketemu Pak Jokowi dan Mbak Puan ketemu Pak Jokowi, itu kayak kita nih. Mereka juga ngobrol lanturan aja. Kayak gitu. Dicubit nggak, Mas? Dicubit. Beda loh, dicubit. Kalau dicubit itu biasanya di tangan. Iya. Kalau cetak Orang kelihatan terbuka gitu. Iya kan? Nah, akrab kita nggak gitu, ngelihat kan? Lihat Bu Mega mencubit Pak Jokowi atau Mbak Puan mencubit Pak Jokowi kan? Tapi bisa juga seorang ibu mencetot. Cetot itu di belakang gitu. sebagai ibu ya, Itu Mas. sebagai ibu. Iya, mengingatkan, karena kan Pak Jokowi juga mengingatkan. kader partai kan. Ya. Sekaligus mengingatkan dan tidak mempermalukan anaknya. Itu bisa juga loh terjadi. Tapi ya, saya melihat juga mungkin aja mereka bercanda ketawa-ketawa. Kita aja di luar menafsirkan Ya, gitu ya. Iya, lu sok tahu gitu. Kita udah satu kata, kita udah satu pilihan gitu. Tapi kan menariknya pertemuan Mega dengan Jokowi itu dilakukan nggak lama setelah foto Jokowi, Prabowo dan Ganjar itu rame di lini masa, Mas. Ya inilah yang namanya godak gadek gado gitu kan. Kenapa nggak pertemuan itu dikaitkan dengan kita lagi rame juga soal Piala Dunia U20? Ada angka 2-nya juga. Iya. Ya kan? U20 iya. Dan ada Soekarno juga kan, Mas? Karena itu kan urusan Soekarno. Iya, bisa aja. Enggak, Soekarno pada waktu penyisian Piala Dunia tahun 1958. Waktu itu Indonesia harusnya bertemu dengan Israel. Bung Karno menolak karena ada home and away. Pertandingan pertama di Tel Aviv, pertandingan kedua di Jakarta. Bung Karno menolak karena sikap politik kita kan yang mendukung Palestina dan menolak agresi Israel disebut begitu. Ya, kenapa nggak dikaitkan dengan itu? Iya kan? Mau dikaitkan dengan foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar bisa. Tapi kenapa nggak dikaitkan juga itu terjadi misalnya setelah ada pertemuan-pertemuan juga Pak Anies dengan partai-partai pendukungnya. Kan bisa yang juga. buka puasa itu ya. Buka puasa sudah. Oke. Nah, jadi menurut saya dalam politik itu semua bisa digodak-gadek, tergantung kita maunya kayak apa. Nah, hari ini produsernya Lanturan minta kita bicara itu mungkin karena awalnya Puan itu kan sebagai pimpinan di PD Perjuangan beberapa kali kan menegur Ganjar, janganlah terlalu genit, janganlah gitu kan sampai ya memang kalau laki-laki terlalu genit kan nggak bagus juga kan, gitu kan. Yang genit boleh, kalau perempuan boleh. Perempuan boleh. Sedikit genit boleh. Kalau laki-laki lucu kalau. Jadi ya itu menunjukkan bahwa Mbak Puan itu sayang sama Pak Ganjar.
Kalau Ganjarnya saya nggak? ya Belum tentu. cowok kan kadang-kadang sombong kan, nggak mau menunjukkan gitu. Sementara kalau nggak sayang dia nggak akan negur apapun, udah sakarepmu, nyemplung jurang sakarepmu gitu, gitu kan. Kan sama kan. Ketika istrinya Mas Yogi menegur Mas Yogi karena sayang gitu. Coba kalau istri orang lain kemudian negur Mas Yogi, marah istrinya kan. Inilah gitu. Tapi betul ya, artinya Mas Astra tadi menyampaikan bahwa banyak kemungkinan karena Mbak Puan ini kan sebelumnya juga berkunjung ke Pak Surya Paloh, berkunjung ke Prabowo, ya kan? Kenapa kemudian kita termasuk kita redaksi Lanturan terutama itu memaknai wah pertemuan ini menjadi penting ya karena mungkin Mbak Puan memberi sinyal serba dua itu. Dua bisa jadi 2 periode, malah tadi lebih ngelantur lagi Mas Tra. Tapi relevan kan? Ternyata angka U20 ada duanya gitu. Dan dia itu kaitan dengan kakeknya gitu. Nah, ini sebagai ini kan Mas Mustaqim ini kan kita asumsikan sebagai sumber istana. Jadi hari-harinya tahu persis infonya. Tadi sebelum kita mulai di Serpong juga ada istana loh. Ada istana buah, ada Pet Kingdom, itu kan istana juga gitu. Jadi istana yang mana? Gimana? Karena tadi Gus Takim itu dari tadi tetap bilang begini, Mas kayaknya tetap Ganjar sama RD Mas. Tapi gini loh Mas, dalam situasi begini tuh banyak sekali orang yang ngaku sumber istana loh. Bisa jadi Mas. Iya, bisa jadi. Iya kan. Itu biasanya dalam rangka menaikkan elektabilitas juga. Terpilih menjadi apa gitu gitu kan. Ya, tapi banyak sekali potensi. Coba Kim, berikan argumenmu. Kenapa masih tetap Ganjar Pranowo dan Erick Thohir? Menurut sumbermu gimana Kim? Ini apa argumentasinya Mas Ra merusak semuanya. Mengacaukan semuanya. Kabarnya sih Mas, ini kabarnya ya. Ini kan kalau kita di Lanturan itu kan bicaranya kan kabarnya katanya itulah. Memang pertemuan antara Mega sama Jokowi itu karena memang terkait dengan sinyal yang dikirim sama Jokowi di Kebumen itu ketika dia bertemu dengan Ganjar dan Prabowo bertiga. Apalagi Jokowi memang sengaja kabarnya lagi nih sengaja nyeting agar mereka memang difoto bertiga saja. Padahal di belakangnya banyak tuh pejabat-pejabat yang ikut dalam pertemuan itu tapi mereka itu ciri khasnya Pak Jokowi kan. Dia juga setting. Iya dan apalagi kan selama ini Jokowi sering kirim sinyal tuh yang kulitnya berkerut lah, terus rambutnya yang putih putih lah. Kita kadang-kadang bingung ini gilirannya Pak Prabowo lah. Ngirim sinyal. Nah, ini kan dugaan kami misalnya, dugaan kami. Jangan kami dong kemarin sendiri, sekarang bawa jangan nih sendiri. Mega menemui Jokowi karena kami. Iya. Tapi gini Mas, sebelum masuk menganalisis gitu. Saya bicara nih kali ini bicara sebagai seorang wartawan dan anggota Dewan Pers. Satu kata kunci yang harus dipegang oleh seorang wartawan adalah kalau kita belajar elemen jurnalisme dari Bill Kovac, Tom Rosenthal, ada 10 elemen dan elemen yang ketiga adalah disiplin pada verifikasi. Jadi seorang wartawan, apalagi levelnya produser, editor gitu, pimpinan gitu, nggak boleh menggunakan kata kabarnya, katanya verifikasi dulu, baru kemudian kita. Lah ini kita verifikasi ke Mas Tra. Loh, saya kan bukan orang istana, jadi saya nggak berani pengamat dua-dua. Jadi, tapi ini mungkin kekasannya Lanturan, jadi karena kita bermain dengan ranah yang di belakang layar, wayang gitu, yang ya kelihatannya isinya hitam putih, padahal sebenarnya juga enggak. Kan ngelanturnya pasti, relevannya mudah-mudahan. Iya, Kata-kata relevan ada ngelantur. Tapi menarik loh Mas Taim. Yang disebut tadi katanya sumber. Sekarang kita mesti nanya nih sebenarnya, sumbernya siapa? Karena di istana tadi kan secara bercanda kita mengatakan ada begitu banyak istana. Gitu. Presiden Jokowi aja punya istana Bogor, Istana Merdeka, Istana Cipanas, Tampak Siring dan sebagainya, istana di Jogja juga kan. Jadi begitu banyak istana itu mengartikan akan begitu banyak orang yang dekat dengan istana dan merasa dekat dengan istana. Dan kalau kita coba verifikasi sebagai seorang wartawan, ini serius nih. Iya. Sebagai seorang wartawan. Dewan Pers lah ya. Itu pernyataan masing-masing orang-orang yang ada di istana, itu
bisa sangat beragam dan bisa sangat bertolak belakang. Bahkan kita seringkali menemukan pernyataan seorang menteri yang bagian dari istana tadi itu ternyata berbeda, bertolak belakang dengan menteri yang lain. Ini kita temukan sekarang. Apa tuh Mas? Terkait dengan satu perempuan namanya Menteri Keuangan dan satu laki-laki namanya Menko Polhukam. Duanya berbeda nih. Sama-sama orang istana nih, gitu kan. Beda lagi informasinya. Jadi sebagai wartawan kita harus ngikutin betul nih semuanya. Karena Mas Tra tadi ngomong serius. Ini serius ya? Ada serius tadi ini. Produser bilang begini, kata produser kayaknya jengkel sama kita, kok geser dari tema gitu. Apa mungkin ini kunjungan Puan ke presiden itu karena terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Karena setelah disahkan kan di DPR, kemudian muncul meme dari BEM UI yang memang gambarnya cukup membuat orang terkaget-kaget. Saya sih nggak kaget sih, tapi ya apa itu kaitannya ke sana? Tapi saya sih nggak yakin ya, masa datang bicara itu. Mungkin nggak sebagai ketua DPR? Mungkin. Kembali lagi, politik itu serba mungkin. Jadi kita mesti kembalikan ke hukum dasar politik itu ya serba mungkin. Jadi dan mungkin nggak cuman tadi Mbak Puan kan cerita dua gitu kan. Mungkin juga bukan dua, tapi bisa jadi 2/3 misalnya. 2/3. Berarti berapa? 8 persoalan gitu. Tapi mungkin juga 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 bisa juga, nggak ngerti juga. Jadi ini ya 2 gitu. Ini kita yang tadinya mau mengerucutkan persoalan jadi banyak banget jadi karena di art of possibility. Kayaknya kalau dari edisi perdana baru kali ini benar-benar ngelantur. Karena gini loh. Kembali kita bicara tentang politik itu berbicara tentang kemungkinan. Seni untuk melihat kemungkinan dan seni untuk melihat dari kemungkinan itu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan saya kira ini proses. Makanya Mas. Proses sedang menuju yang terbaik. Terbaik pilihan siapa? Mungkin pilihan tadi. Kalau kita melihat hari ini sudah 2 pemilu, PDIP itu menang terus. Ya, yang terbaik pilihan dari 2 perempuan. Ini PDIP yang mana nih? Ya partai lah kita bicara partai. Kan? Jadi terbaik dari pilihan 2 perempuan yang kuat hebat di negeri ini. Tapi mungkin Mas, kayaknya nggak mungkin ya PDI Perjuangan katakanlah cukup memenuhi ambang batas perolehan suara untuk maju. Nggak mungkin lah dia nggak gandeng. Nggak mungkin. Karena hidup itu lebih indah kalau kita berdua. Digandeng, nggak berdua. Iya. Paling tidak berdua. Iya. Berdua. Siapa dan kemudian punya anak 2. Gitu. Siapa yang kira-kira menurut Mas Tra partai yang kira-kira possible mau? Kalau Gerindra jelas sudah punya Pak Prabowo. Terus Nasdem sudah punya Anies ya kan? Terus ya PKB sudah punya Caimin. sudah punya Caimin. Bahkan disebut-sebut bahwa itu titah kiai untuk Caimin maju. Kan Golkar sudah punya Erlangga misalnya. PD gimana Golkar kira-kira? sekarang punya yang kedua juga. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya betul. Kan? Bisa juga. Gerindra juga punya yang kedua kan. Yang cukup kuat, Sandiaga Uno. Kan jadi nah, kalau gitu siapa Mas? Kalau berkaca dari saya pakai terminologinya Mas Tra ya. Partai dipimpin ibu dan putrinya. Artinya ditambah lagi dengan peristiwa politik, kunjungan ibu dan putrinya selang 1 minggu, ya kan, ke istana dengan presiden. Apapun, Presiden Jokowi tetap punya andil dalam pertarungan ini kan Mas, pertarungan pemilu ini kan. Kira-kira mana partai yang menurut Mas Tra kalau pakai dari sudut pandang ibu dan putrinya? Kalau saya melihat sederhana Bang, karena PDIP dipimpin oleh Bu Mega dan Mbak Puan, dua-duanya perempuan, dia pasti akan cari koalisi partai yang dipimpin oleh laki-laki. Ya kan partai yang dipimpin oleh perempuan cuma sekali. Udah jelas kan? Iya. Nah, itulah politik kita lihat. Kita lihat kemungkinannya Pak, karena nggak mungkin ada partai yang dipimpin perempuan yang sekarang bisa diajak koalisi. Iya, Caki nyesel. Caki itu lagi nyusun tesis S2. Iya, kayaknya ini soal perempuan ini soal PD Perjuangan versi lanturan. Saya kira jelas sudah. Itu rasanya sudah tidak bicara tentang kemungkinan kalau itu. Itu Jadi, hampir kepastian. Oke. Nah ini sebelum kita makin pusing saudara-saudara sekalian. Kita masih ada waktu berapa menit lagi? 20 menit lagi. Masih lama. Karena
Masih 20 menit. 20 menit. 20 menit kita bicara dua lagi. Nah, 2 menit maksudnya sampai buka. 20 menit itu kita melihatnya kan 2-0. Saya juga khawatir Indonesia dengan pro kontra sekarang Piala Dunia U20 ini 2-0. Dari kita bicara tentang 2, ujungnya 0, nggak ada apa-apa. Itu khawatir juga. Tunggu, ini konteksnya PSSI, FIFA dan Piala Dunia atau konteksnya yang 2 ke istana itu jadi ujung-ujungnya 0 kalah gitu gimana? Enggak, segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam dunia politik segala kemungkinan bisa terjadi. Inilah. Iya, tetapi kita gini, tidak pernah ada partai yang didirikan atau melakukan sebuah langkah untuk kalah. Nggak pernah ada partai itu. Kalau ada partai seperti itu, ya itu namanya adalah subkon. Apa tuh? Subkontraktor itu. Partai subkon. Kok gini, ada yang menyebutkan ya, emang menyakitkan, tapi ini sudah jadi pembicaraan di semua pihak. Kalau PDIP majuin Puan, nyungsep. Itu kemudian dibaca kenapa muncul Ganjar, kenapa? Ya paling tidak Litbang Kompas yang dipimpin Mastra aja kan elektabilitasnya nggak naik-naik gitu loh Mas. Dan itu kan fakta yang menurut para pengamat bahwa ya itu nggak bisa dihindari. Nah dalam konteks mencari menang tadi kan Mastra bilang mencari menang, mungkin juga. Hukum survei itu adalah apa yang pertama persepsi, ya kan persepsi. Yang kedua adalah memotret saat itu. Gitu. Jadi saat itu. Hari ini misalnya dengan peristiwa pro kontra penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia yang bisa batal, bisa tetap berlangsung, ya kemudian ada nama-nama termasuk juga nama Pak Ganjar yang disebut-sebut juga menolak ya. Itu bisa berubah loh. Besok kalau kita ngadain survei bisa berubah loh. Oh, karena kesalahan orang kepada Ganjar. Nah, bisa berubah. Jadi banyak faktor. Kemudian yang menentukan. Kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya, saya bilang, itu hanya menjadi acuan. Kita nggak bisa menggunakan sepenuhnya survei hari ini untuk melihat besok. Setuju. Karena hasil survei pagi ini. Tapi kan surveinya Kompas itu kan bukan hanya sekali, Mas. Oh iya. Survei kan dilakukan beberapa kali longitudinal dan Ganjar misalnya dibanding Puan kan jauh gitu loh. Di beberapa survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas misalnya. Betul. Itu artinya kan tidak di satu ketika aja dia tinggi gitu loh. Tapi di waktu-waktu yang lain juga ternyata elektabilitas misalnya tetap bertahan, bahkan progres misalnya lagi dibanding Puan misalnya. Bisa. Gitu. Jadi ketika bicara politik ya semuanya serba bisa gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian konsistensi dan bagaimana mesin politiknya bekerja. Iya kan. Kalau itu nggak bekerja, mesin politik termasuk ya partai politiknya, orang-orang di dalamnya. Kalau itu tidak bekerja, ya bahkan sampai hari ini saya mengatakan even Mas Anies yang sudah disebut-sebut oleh 3 partai yang kalau itu dihitung kursinya sudah memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden, kan masih juga di simpang jalan. Gitu. Maksudnya kenapa? Mas? Karena belum mendaftarkan sebagai calon presiden. Secara formalitas. Pendaftarannya belum ada. Artinya maksudnya ada kemungkinan nggak jadi maksudnya? Sangat terbuka kemungkinan. Karena kembali lagi. Ada kemungkinan nggak jadi, Jadi sangat terbuka. Mas Gondrong yang pendukung Anies. Jadi apapun yang itu buat kenapa kemudian seorang Mas Anies pun yang sekarang sudah relatif dalam tanda petik aman gitu, tetap harus membangun komunikasi politik. Sama juga Bu Mega maupun Mbak Puan, meskipun partainya bisa sendirian mengusung calon presiden dan wakil presiden, tutup mata lah gitu misalnya gitu, nggak bisa juga, tetap harus membangun komunikasi. Karena kembali lagi, kita bicara tentang dua ya. Hidup berdua itu lebih menyenangkan. Ini partai nomor 2 apa sih? Takutnya diuntungkan oleh tayangan ini. Partai nomor 2 Gerindra kayaknya. Oh, Gerindra ya? Kayaknya Gerindra. Dan Pak Prabowo sudah biasa nomor 2. Iya. Oh iya. Dan ada kemungkinan jadi nomor 2 lagi, Mas. Iya. Saya jadi tertarik nih, Mas Tra itu dari tadi memberikan analisa yang lain ya, ketika bahwa kehadiran Puan, kunjungan Puan diterima oleh Presiden Jokowi di istana, itu justru membuka atau menghidupkan kartu lah, ya kan, ada peluang dan sebagainya. Tapi kan kembali lagi Mas, kita ini kan dihadapkan oleh
logika, hitung-hitungan matematika gitu kan. Nah, sebetulnya pertemuan itu kalau memang betul diinisiasi oleh, kita nggak pernah tahu kan diinisiasi oleh presiden atau yang berkunjung, itu pesannya apa sih Mas? Pesannya ingin mengatakan bahwa PDIP solid, pesannya ingin mengatakan bahwa apapun keputusannya nanti yang katanya bulan Juni akan ada deklarasi, itu adalah pasti didukung, tidak ada yang ngambek, karena sempat tersiar kabar bahwa ada Mbak yang ngambek gitu pada saat pertemuan di sawah Kebumen itu. Atau seperti apa Mas? Gitu yang lebih dari perspektif presiden ini Mas. Sebagai petugas partai, sebagai presiden dan sebagai orang yang ingin sekali siapapun nanti yang akan menggantikan dirinya akan melanjutkan skema pembangunannya. Iya, saya kira tidak semua orang akan diterima berdua di istana gitu kan, tidak semua. Jadi berdua itu menarik Mas ya? Itu sangat penting. Itu mengisyaratkan bahwa ada kedekatan. Ya. Ada kedekatan dan ada kebersamaan gitu. Ya, bertemu dengan ibunya tidak berdua loh, ada yang lain-lain. Oh iya. Kan? Dengan Puan berdua ya. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa ada kedekatan yang sekaligus memberikan sinyal. Saya bisa melihatnya bahwa kemudian kenapa kok bertemunya di istana gitu. Itu juga bisa membacanya dengan cara presiden mau menunjukkan Mbak ini udah tak siapkan untukmu loh. Bisa juga. Bisa juga. Kan? Terus kemudian ketika ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar di sawah, itu kan juga bisa membacanya adalah presiden sedang mengingatkan Pak Prabowo, ya, food estate loh diperhatikan. Terus sedang mengingatkan Pak Ganjar, jangan lupa loh urusan swasembada pangan Jawa Tengah termasuk lumbung beras gitu kan. Kalau nggak kita impor lagi loh berasnya. Banyak sekali kemungkinan yang kita bisa baca dan maknai. Tetapi ketika kemudian Presiden bertemu dengan Bu Mega dan PDIP gitu, ketemu dengan Mbak Puan, dan kemudian ketemu dengan yang lain-lain, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Saya sih lebih berharap juga Presiden bertemu dengan yang lain-lain lagi gitu. Artinya ya termasuk dengan PKS, termasuk dengan Demokrat, termasuk dengan Nasdem, termasuk yang lain. Artinya itu sinyal penting pada rakyat bahwa kita akan menjalani pesta demokrasi tahun 2024 dengan damai, dengan kebersamaan, dengan kekeluargaan. Ini pesta. Pesta itu dalam bahasa Jawa, pesto. Iya. Pesto itu ada namanya jarwo doso dalam bahasa Jawa. Pesto. Pesto itu tipis ning roto. Jadi artinya ada keadilan di dalamnya. Enggak usah banyak-banyak, tapi semuanya merata. Gitu. Jadi yang penting bahwa kita akan merata, kita akan menikmati pesta demokrasi. Harapannya dengan sama-sama merasakan tipis, tapi sebelum Gustaki makin menganga, kita akhiri dulu. Sampai ketemu di lanturan berikutnya. Ngelanturnya pasti, relevannya mudah-mudahan. Terima kasih Mas. Terima kasih.